Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gaspol sahur, gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dasat? Semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat berjumpa dengan sahabat Dasat dimanapun Anda berada untuk menemani sahur Anda tentunya di Gaspol Sahur. Sebagai umat muslim pastinya bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat menggembirakan buat kita semua. Karena di bulan inilah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan jika kita ternyata tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Karena itu bisa menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Siapa saja golongan orang-orang yang merugi? Nah, di Gaspol Sahur kali ini kita akan bahas lebih jauh mengenai orang-orang yang rugi di bulan Ramadan, tentunya bersama Ustadz Dasat Latif. Kita akan bahas dalam tema Ramadan kok rugi? Nah, kita akan temukan jawabannya. Kenapa bisa merugi? Yang jelas hari ini sudah hadir sahabat Dasat di studio, rekan-rekan dari Satuan Petugas Keamanan. Terima kasih bapak-bapak sudah meluangkan waktu nih jam segini sahur di rumah. Siapa yang nyiapin yang jaga di rumah nih kalau semuanya di sini. Tapi alhamdulillah kita sama-sama gaspol untuk perbanyak ilmu dan amalan kita. Dan sebelum kita bahas tema hari ini seperti biasa kita akan melakukan polling terlebih dahulu. Silakan sahabat Dasat boleh dikeluarkan gadgetnya. Lalu kita akan memilih dari link yang sudah dibagikan tadi. Pertanyaannya, menurut sahabat Dasat manakah golongan manusia berikut yang paling merugi di bulan Ramadan? Apakah A, yang menganggap biasa bulan Ramadan? Atau B, yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan? Atau C, yang sebatas menahan lapar dan dahaga? 30 detik dari sekarang. Iya, boleh kembali disimpan gadgetnya bapak-bapak. Sudah menentukan pilihan. Biar tambah semangat kita tepuk tangan lagi Pak. Untuk membahas tema ini lebih dalam lagi, langsung saja kita undang untuk bergabung bersama kita semua, Ustadz Dasat Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Kabar Mas Bayu? Alhamdulillah tiap hari mendengarkan petua-petua dari Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Dan setiap mendengar petua tuh makin rasanya makin kecil gitu, makin jauh banget dari kesempurnaan kita Pak Ustadz. Mas Bayu, kok siapa tamu kita pagi ini? Ini rekan-rekan sahabat Dasat Satuan Petugas Keamanan Pak Ustadz. Polisi? Wah, petugas keamanan kan bukan cuma polisi. Oh. Nah, tapi Pak Ustadz, ini berkaitan dengan tema kita hari ini. Sebenarnya kan beliau-beliau ini yang menjaga keamanan supaya tidak ada yang merugi. Nah, bisa nggak beliau menjaga orang-orang yang merugi di bulan Ramadan nih? Karena tema yang kita bahas ini adalah Ramadan, kok rugi? Ya. Tadi kita sudah memberikan polling dari 3 orang, 3 golongan, 3 pilihan. Kira-kira mana yang menurut sahabat Dasat hadir di sini termasuk yang paling merugi? Mohon tanggapannya Pak Ustadz. Ya. Inilah yang dipilih, ternyata yang paling merugi di bulan Ramadan menurut sahabat Dasat adalah yang paling banyak memilih yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Di bawahnya pilihan B yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. A yang menganggap biasa bulan Ramadan. Gimana nih Pak Ustadz? Dari 3 golongan ini, 3 pilihan ini sebenarnya yang paling berbahaya ya ada yang pilihan B yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Kalau yang C ini yang sebatas menahan lapar dan dahaga, ya dia lapar dahaga tetapi dia tidak merugikan orang lain. Oh. Dan dia tidak nambah dosa. Cuma nggak dapat pahala aja gitu ya Pak Ustadz. Tapi kalau yang B ini melakukan maksiat itu bukan sekedar dia tidak dapat pahala, tapi dia nambah dosa. Ramadan kok nambah dosa? Mestinya Ramadan ini kalau kamu tidak bisa berbuat baik, paling tidak jangan kamu tambah dosamu. Kalau kau tidak bisa rugi, untung. Kalau tidak bisa untung, paling tidak jangan rugi. Oh iya. Ya,
istilah pedagang kembali modal. Balik modal. Ya, kalau Ramadan ini tidak bisa dapat untung, paling tidak jangan rugi deh. Nah, orang yang rugi itu ya ini sudah tidak puasa, Maksiat. tidak taraweh, maksiat aja dia kerjain. Nah, ini orang yang melakukan maksiat di bulan Ramadan itu dosanya juga berlipat ganda. Oh, jadi dilipat jangan gandakan cuma juga ya, Pak berpikir kebaikan aja dilipat gandakan, maksiat juga dilipat gandakan dosa-dosanya kalau dia melakukan maksiat. Nah, kemudian pilihan yang berikutnya yang menganggap biasa bulan Ramadan. Ini menganggap biasa berarti dia tidak punya prestasi-prestasi, amalan-amalan khusus karena dianggap remeh, dianggap sama aja bulan-bulan yang lain ini. Nah, inilah orang-orang yang dikategorikan Ramadannya tidak membawa perubahan, tidak membawa perbaikan dalam dirinya. Nah, berbicara tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini, sepertinya paling pas kita menyampaikan yang pernah diilustrasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Pada saat itu Rasulullah mau khutbah 1 Syawal, khutbah Idul Fitri. Nah, begitu beliau naik ke atas mimbar, di anak tangga pertama beliau berkata amin. Naik tangga kedua, Nabi lagi kedengaran amin. Naik tangga ketiga, Nabi lagi kedengaran amin. Sahabat tentu heran. Kok tiba-tiba aja ada amin? Selesai Nabi ditanya. Ya Rasulullah, tadi kami mendengar Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Nabi menjelaskan. Begini. Tadi itu malaikat Jibril berbisik di telinga saya. Yang namanya kalau malaikat Jibril kalian tidak dengar kan? Nah, malaikat Jibril berbisik dan berdoa. Ya saya mengaminkan. Bayangkan Mas Bayu, bapak-bapak. Sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semulia-mulia malaikat adalah Jibril alaihissalam. 2 makhluk ini. 1 malaikat pilihan, 1 manusia pilihan. Berdoa Jibril diaminkan Muhammad. Pasti doa ini kabul. Pasti doa ini diijabah oleh Allah. Yang ibaratnya pasti sudah pasti dikabulkan Allah ini doa. Apa doanya? Malaikat Jibril berdoa. Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nabi lalu mengaminkan doa malaikat Jibril dan berkata, amin, kabulkan ya Allah. Artinya ada di antara kita puasanya bagus, tarawihnya baik, itikaf malam terakhir, bayar zakat harta zakat fitrah, bawa buka puasa ke masjid. Tapi dia tidak pernah peduli terhadap orang tuanya yang ada di kampung. Dia tidak pernah mendatangi orang tuanya di kampung karena takut sama istrinya. Dia tidak pernah bersedekah kepada orang tuanya padahal dia sudah mampu. Maka anak seperti ini didoakan oleh malaikat Jibril, jangan kau terima tarawihnya, jangan kau terima puasanya, jangan kau terima zikirnya, jangan terima sedekahnya, jangan terima itikafnya. Dan Nabi menjawab, amin, kabulkan ya Allah. Berarti anak durhaka di bulan Ramadan anak yang paling merugi. Karena amal-amal Ramadannya, bahasanya komputer di-delete. Wah, kehapus Pak Ustaz. Kehapus semua. Tidak ada faedah. Maka tentu sangat merugi orang yang bagus, orang yang bagus ibadah mahdanya, ibadahnya kepada Allah. Hablum minallahnya baik, tapi orang tuanya ditelantarkan. Biasanya anak-anak banyak durhaka. Anak-anak yang saya maksud ini sudah berkeluarga ya. Banyak durhaka kepada ibunya karena istri atau pasangannya yang sangat kasar. Misal, contoh konkret. Anak mau belikan baju lebaran orang tuanya. Tiba-tiba masuk intervensi. Apa? Bapakmu terus. Apa saja. Bapakmu tidak ada. Semua kita yang tanggung. Lalu suaminya batal. Karena takut sama istrinya. Gak jadi ngasih orang tua. Gak jadi. Oh, keluarga seperti ini tidak bakal dia dapat kebahagiaan. Dunia apalagi akhirat.
Nah, orang yang merugi di akhirat ini, di dunia ini, golongan pertama yang merugi di bulan Ramadan ini, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah. Masya Allah, dasar. Ternyata begitu mulianya orang tua kedudukannya buat seorang anak, sehingga di bulan suci Ramadan hendaknya tetap menghormati, menghargai, dan juga memberikan hadiah apapun kondisinya agar kita tidak termasuk orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pembahasan Ramadan kok rugi ya hanya di sini di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Baik, kita lanjut lagi Pak Ustadz. Tadi kan Ustadz bercerita bahwa dalam satu kesempatan Rasulullah SAW mau memberikan khutbah, di tangganya ada 3 amin. Di mana beliau mengaminkan doa malaikat Jibril. Yang pertama adalah doa mengenai anak yang durhaka pada orang tua supaya tidak diterima ibadah Ramadannya. Ya. Nah, yang sisanya yang 2 dan 3 Pak Ustadz. Ya, yang kedua malaikat Jibril lagi berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya muslim yang tidak memaafkan sesamanya muslim. Ini orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ya, ini penting soal ukhuwah. Ukhuwah bahasa Arab, bahasa Indonesianya persaudaraan. Persaudaraan. Betapa pentingnya persaudaraan ini Jumat-Jumat kita dengar Mas Bayu di mimbar Jumat. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Nah, orang yang merugi di Ramadan ini, golongan kedua adalah mereka yang putus tali persaudaraannya. Mas Bayu, biasanya orang putus tali persaudaraan apa? Kepentingan politik. Kepentingan politik yang saya maksud pilkada, pilpres, pilcaleg, beda pilihan, beda partai. Akhirnya apa? Bertengkar sampai sekarang. Cebong kampret, tidak pernah akur-akur sampai sekarang. Padahal Pak Jokowi dengan Prabowo sudah satu paket. Nah, boleh berbeda partai, boleh berbeda pilihan, boleh berbeda calon, tapi kita tetap jalin ukhuwah Islamiyah. Jalin ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Jangan sampai berpecah belah. Boleh marah kalau orang mengganggu kita. Boleh kecewa ketika orang menyakiti kita. Boleh. Tapi batasnya 3 hari. Kenapa memilih disampaikan batasnya 3 hari? Karena biasalah. Kalau kita sakit hati, kecewa, butuh waktu untuk merenovasi kembali perasaan. Merenovasi. Recovery kembali kita punya perasaan kesakit hati kita. Betul. Boleh. Maka Nabi memberi waktu 3 hari. Lewat dari 3 hari, maka tetap putus persaudaraan. Itu orang merugi. Maka orang yang merugi yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi jangan sampai gara-gara janji-janji politik, momen-momen politik, kita sebagai anak bangsa, kita sebagai tetangga, kita sebagai keluarga berpecah belah. Nah, yang ketiga, golongan orang yang didoakan oleh malaikat Jibril agar tidak diterima amal ibadahnya. Jibril lagi berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya istri yang durhaka kepada suaminya. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau istri kepada suami? Tidak ada penjelasannya di sini. Jadi orang yang durhaka, kenapa sih kepada istri? Karena istri itu ditanggung dunia akhirat oleh suami. Beda istri, dia tidak menanggung suaminya dunia akhirat. Apa maksudnya Mas Bayu? Seorang suami bagus akhlaknya, bagus pemahaman agamanya, ibadah-ibadahnya juga baik, tapi istrinya dia tidak didik dengan baik, istrinya tidak tutup aurat, istrinya tidak puasa, istrinya meremehkan sholat, istrinya tukang gosip, istrinya tidak pernah bagus ke perbuatan tutur katanya. Maka meskipun agamanya bagus akhlak suaminya, meskipun pemahaman agama suaminya baik, ibadah-ibadahnya baik, tapi karena dia pemimpin, maka dia menanggung dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh istrinya. Kira-kira kalau kita di pengadilan, nanti Allah berkata, Dasat, kenapa bisa begitu istrimu?
kamu ndak didik, bukannya kalau untuk akad nikah diberikan sama orang tuanya. Nah, begitu ijab kabul, ijab itu Mas Bayu, ijab itu saya berikan anak gadisku, nih kau nikahi, halal, kabul, saya terima. Menerima. Nah, Allah orang tuanya sudah kasih kamu, kau didik ini, kau tanggung. Tapi kenapa kau tidak mendidiknya? Maka suami menanggung. Itulah makna salah satu makna dari ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Dalam hal ini suami pemimpin bagi istrinya, dan pemimpin bertanggung jawab atas kesalahan Istri. anak yang dipimpinnya. Misalnya ada bupati, ya gagal mendidik staf-stafnya, ya tentu dia bertanggung jawab terhadap kinerja anak buahnya. Kenapa dia bertanggung jawab? Kan sudah dikasih kepala dinas, sudah dikasih pimpinan, sudah dikasih anggaran, sudah dikasih honor, sudah dikasih tunjangan. Ternyata kau salah, kau tidak mampu menjadi pimpinan yang baik, ya kau tanggung jawab. Makanya jangan salah, biasa kalau ada dalam sebuah sistem pemerintahan, anak buahnya yang salah, bupatinya disuruh mundur. Ya kan? Menterinya yang keliru, gubernur presidennya disuruh mundur. Kenapa? Karena memang yang namanya pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas kelakuan anak buahnya. Maka jangan jadi pemimpin kalau tidak mampu menanggung dan mendidik anak buah atau staf. Nah, itu maka seorang istri yang durhaka kepada suaminya, nah, itu didoakan oleh malaikat tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Dan ini akhir-akhir ini banyak sekali. Ada orang sopan sekali sama suami tetangga, tapi sama suami sendiri kurang ajar. Beleng-beleng. Ada orang sopan betul kepada pimpinannya di kantor karena karyawati, tapi sampai di rumah dia tidak menghormati suaminya. Padahal suaminya belikan rumah, suaminya belikan mobil, suaminya yang lindungi dia, tapi dia tidak menghormati suaminya. Nah, perempuan seperti ini didoakan malaikat Jibril tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Astagfirullah. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari 3 golongan yang didoakan malaikat Jibril untuk tidak diterima bulan puasa Ramadannya, ibadah di bulan sucinya. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Nah, sekarang saya akan berikan kesempatan pada sahabat Dasat yang di sini untuk bercerita mengenai pilihan pollingnya tadi. Siapakah yang menurut sahabat Dasat orang yang paling merugi di bulan suci Ramadan? Coba saya mau tanya, ada yang mau bercerita, yang mau share pollingnya? Yang mana? Yang sebelah sini ya? Saya tadi memilih jawaban C. Yang mana tuh yang C, Pak? Yang menahan lapar dan dahaga. Jadi orang yang paling merugi di bulan Ramadan hanya menahan lapar dan dahaga. Yang itu ya, yang menurut Bapak ya? Siap. Oke, Ya, gimana Mas tanggapan Bayu, Bapak? orang yang hanya menahan dirinya dari lapar, menahan makan, minum, dan berhubungan badan secara sengaja, itu definisi kasar dari definisi orang awam tentang siam. Siam itu yaitu menahan diri dari makan, minum, berhubungan badan secara sengaja dari subuh sampai maghrib. Itu siam. Tapi ada yang lebih tinggi dari siam, yaitu saum. Oh, beda ya Pak Ustadz? Ya, kalau saum itu bukan sekadar makan, minum, dan berhubungan badan dia tahan, tapi semua hal-hal yang bisa membuat puasanya makruh, membuat puasanya kurang dikurangi nilainya, maka dia bisa tahan. Ada orang puasa, gosip, sah puasanya, tidak batal. Tapi dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia puasa tidak mampu menahan dirinya dari maksiat. Oh, Ya, nah dia puasa, alhamdulillah tidak batal. Tapi pergi kantor kelihatan paha dan auratnya, pakai baju tipis dan transparan. Dia tidak batal, puasanya tidak batal. Puasanya tetap sah, tapi dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka orang yang puasa dengan baik bukan cuma puasanya sah, tapi juga kualitas dirinya bertambah baik akhlaknya. Dia puasa tapi dia mampu kendalikan matanya tidak melihat sesuatu yang batil. Dia puasa juga mulutnya dia tahan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Dia puasa tapi dia juga gunakan kesehatannya untuk melangkah ke masjid, sholat jamaah. Itulah orang-orang yang puasanya bukan sekedar sah maghrib
subuh sampai maghrib, dia tahan lapar, minum dan berumah badan, tapi juga dia sempurnakan dengan menahan dirinya dari hal-hal yang tidak ada faedah. Apalagi dia mampu juga menahan dirinya dari hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Baik, setelah ini kita akan dengarkan pertanyaan dari sahabat Dasat yang hadir di studio. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sahabat Dasar, kita kembali lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Hari ini yang kita bahas adalah mengenai puasa Ramadan kok rugi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak merugi di bulan suci Ramadan dan bisa memanfaatkan bulan ini semaksimal mungkin untuk mendapatkan berkah dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti janji kami tadi, sekarang saya akan berikan kesempatan sahabat Dasar yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan yang mau bertanya. Yang mana nih? Kanan atau kiri? Sebelah kiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Arif Angga dari tim keamanan. Izin bertanya Pak Ustadz mengenai apakah melihat aurat wanita itu salah satu mengurangi pahala puasa kita dalam keadaan tidak sengaja. Mohon dijelaskan Pak Ustadz. Terima kasih. Enggak sengaja tuh maksudnya gimana tuh, Pak Arif? Tidak sengaja. Saya tahu paling sering dialami. Benar Pak Ustadz. Kayak gimana tuh Pak Ustadz? Dia kan tugas jaga pintu. Oh, lewat Tiba-tiba datang tamu, Dasat Latif, aman. Ya kan? Begitu yang kedua. Bayu, aman. Yang ketiga. Margoni Cuncinicu, lewat. Wah, kelihatan ini, ya kan? Kelihatan ini. Wah, kalau juga tuh. tidak sengaja, itu rezeki. Hah? Betul Pak Ustadz? Ya. Masya Allah. Sengaja tidak melihat. Kita kan lagi tugas, tiba-tiba dia lewat. Sudah, rezekimu. Kapan rezeki? Batasnya adalah kedipan. Sudah, sebatas itu. Oh, begitu kedip sudah selesai? Selesai. Nggak boleh Kalau balik masih lagi. nengok, dosa. Set. Atau Ikutin. dia tutup. Atau dia tahan. Dia tidak berkedip Ustaz, kutahannya. Tetap dosa. Ya, itu Bisa dosa. Atau dia itu Supaya dosa belum itu. selesai. Dosa. Saya jadi batas rezeki itu udah kedipan. Oh, Sekejap saja. Ya, kalau sudah dia ikuti, dia bukan lagi dia berkedip berkali-kali, malah diikuti sampai hilang. Aduh. Itu sudah dosa. Tapi tidak membatalkan puasa. Oh. Dia hanya mengurangi nilai. Ibaratnya dinilai kalau puasanya betul baik, Ya. nilainya 10. Kalau ini dilihat kurang lagi 9, lihat lagi 8, lihat lagi 7, lihat lagi. Udah diikuti. Habis lama-lama. Sudah habis dia punya pahala. Selama Bang Arif tidak sengaja melihatnya, itu bukanlah sebuah dosa. Ya, kita ini laki-laki kan paling teraniaya soal mata. gitu ya Pak Ustadz? Iya. Banyak teraniaya soalnya. mata. Mana bisa kita lihat? Mana bisa terhindar? Ya. Mas Bayu. Ya, Susah, kalau saya Pak di Ustadz. rumah, insya Allah aman. Paling lihatnya di YouTube atau di TV. Tapi kalau keluar di jalan, apalagi nongkrong di warung kopi yang mal-mal itu, lewat. Wah. Habis. Kenapa lihat Ustaz? Barang bagus. Wah, astagfirullahaladzim. Pasti dilihat, pasti. Maka konsep agamanya, laki-laki palingkan pandanganmu, tutup matamu, tundukkan matamu, perempuan jaga akhlak. Jadi jangan cuma kami disuruh tutup pandangan, palingkan pandangan, tundukkan pandangan, tapi kalian berkeliaran. Ya, ya. Kan menganiaya namanya itu. Penganiayaan mata. Penganiayaan Bukan mata. colok, tapi Mata dan mental ya Pak Ustadz. Ada pikiran memang, juga tuh. Ada juga memang sebagian mereka yang sengaja. Masya Sengaja Allah. dia mau pertontonkan kulitnya, lalu jalannya nantang. Habis lama kita. Itu ya, amal Mas kita Arif ya, ya, Mas. jelas? Terima kasih. Jelas. Siap. Terima kasih Mas Arif. Kalau misalnya lewat sosial media gimana Pak Ustadz? Sama juga ya? Sama. Kan nggak langsung. Ya enggak langsung, tapi kan yang bergerak jiwa. Oh. Nikmati sampai diulang-ulang. Besok kau diambil kau. Oh, ternyata ada CCTV. Aduh, serem banget. Aduh, Kan astagfirullahaladzim. ada CCTV. Akhirnya orang dapat itu dia share
Oh, pakai peci, pakai gamis, tapi yang dinonton film nakal. Auzubillah min dzalik. Karena begitu kan pernah kejadian anggota DPR kan? Pernah, Pak Ustadz. Pernah. Lagi rapat anggota DPR yang dibuka apa? Konten porno. Hanya viral. Ya. Ya, jadi ya hal-hal seperti itu sebaiknya Ramadan ini kita hilangkan. Maka salah satu cara saya menghilangkan dari medsos itu, saya pamit dari grup-grup yang banyak konten-konten merusak iman. Sebelum Ramadan kan saya mau maksimalkan ibadah saya di bulan Ramadan. Kan banyak betul grup saya itu. Lebih 100-an itu grup saya di grup Masya WhatsApp. Allah. Kita mau tinggalkan dibilangin nanti sombong. Perlu juga saya hadir di grup WhatsApp supaya apa? Supaya saya tahu perkembangan sosial kemasyarakatan, apa-apa penyakit kemasyarakatan yang bisa kita jadikan acuan untuk menentukan tema pembahasan ceramah kita. Ya. Nah, tapi menjelang Ramadan saya tulis sebelum saya pamit, saya tinggalkan. Mohon maaf demi menjaga kualitas ibadah Ramadan, izin saya pamit selama Ramadan. Nah, jadi grup-grup yang banyak konten-konten porno saya tinggal. Ya, karena konten porno ini memang menyiksa. Ya. Dibuka langsung berdosa, tidak dibuka bikin penasaran. Penasaran Pak Ustadz. Ya kan? Apalagi judulnya clickbait lagi. Waduh. Iya kan? Maka lebih baik meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat ibadah. Cuma jangan selesai Idul Fitri masuk lagi. Dia telepon admin, bos, invite lagi saya. Itu berarti dia tidak membawa faedah keperbaikan akhlak Ramadannya. Dia tidak memperbaiki, tapi Ramadannya sekedar menahan dia, menutup dia, menggugurkan dia dari kewajiban puasa Ramadan. Tapi kemanfaatan dalam dirinya tidak ada guna. Padahal ibadah yang kita lakukan itu setidaknya berguna untuk menghindarkan kita dari maksiat. Kita rajin sholat tarawih, rajin tahajud. Sebaiknya sholat yang kita lakukan itu mencegah kita, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Jadi artinya kalau ada orang yang selama bulan suci Ramadan misalnya sudah berubah penampilannya membaik atau enggak akhlaknya juga membaik. Lalu selepas Ramadan dia balik lagi kayak dulu, berarti termasuk orang yang merugi ya Pak Ustadz? Contoh yang buruk. Dan banyak saya lihat di TV-TV, ya public figure atau selebriti. Ramadan rapat betul, baik betul, waduh sampai menangis dia cerita soal dosa-dosa masa lalunya. Wah, selesai Ramadan maulah hancur lagi ya. Akhirnya ini disebut munafik. Ya, budaya kemunafikan ini kalau dia sering ditayangkan, ditontonkan, dihidangkan di masyarakat, maka adik-adik kita menjadi rusak. Dianggapnya munafik itu seperti itu, dianggap biasa, dianggap tren. Akhirnya menjadi keteladanan buat generasi muda. Dan kalau diteladani dan diamalkan anak-anak, keburukan-keburukan dicontoh, maka penyebar keburukan itu juga dapat dosa meskipun dia sudah meninggal dunia. Itu disebut dosa jariah. Astagfirullah. Ada juga ternyata amal jariah dan juga ada dosa jariah. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari yang namanya dosa jariah. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Silakan Bapak. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tidak makan sahur dan lupa niat? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Daeng Andi Mas Suparjo. Kan orang Lampung Pak kan? Ustadz. Daeng Andi Mas Suparjo. Nah, ini jadi panggilnya terima kasih Daeng Andi Mas Suparjo. Mas Suparjo. Ya kan? Campur-campur. Mas, semua ibadah tergantung dari niat. Bahkan niat ini penentu ibadah kita. Sehingga kita kenal itu innamal a'malu binniat. Semua amal kita tergantung dari niat. Tidak sah ibadah tanpa didahului dengan niat. Nah, sekarang Mas Suparjo yang Anda maksudkan ini lupa niat. Lupa niat. Misalnya mau puasa di hari ke-11. Malam hari ke-11 itu makan sahur tapi lupa niat. Lupa niat yang Anda maksudkan lupa ucapkan. Niat tidak harus diucapkan. Tetapi awal Ramadan, Mas Suparjo waktu awal Ramadan ada kan dalam hatinya saya mau puasa selama Ramadan. Itulah niat. Itu niat, tidak harus diucapkan. Tercatat sebagai niat. Tidak harus Kenapa ada ulama yang minta sebelum makan sahur ucapkan lagi supaya semakin mantap. Tapi tidak berarti tidak sah puasanya. Sudah sah puasanya. Lalu apalagi tadi? Sahur tadi Pak Ustadz. Lupa makan sahur. Nah, lupa makan sahur bukan syarat sahnya puasa.
Tapi dia bagian dari anjuran. Kenapa dianjurkan makan sahur? Supaya Mas ini tugasnya tetap strong. Karena kalau tidak makan sahur jam 10, jam 8 masih siap. Jam 9 mulai. Jam 10 mulai. Makanya supaya tetap semangat makannya. Jadi sarapannya yang jam 7 dimajukan ke jam 4. Maka sahur yang baik itu diakhirkan dekat-dekat subuh supaya daya tahan tubuh lebih baik daripada makan sahur jam 1 dini hari. Jadi tidak menggugurkan pahala ya Pak Ustadz. Siap. Sahabat Dasat, kita jeda sejenak. Namun setelah ini kami akan kembali tentunya hanya di Gaspol Sahur. Saat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi umat muslim tentunya kita semua mengharapkan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah dan banyak pahala berlimpah buat kita semua. Namun ternyata ada juga orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Tadi Ustadz sudah menyampaikan ya Pak Ustadz. Ya. Ternyata ada juga orang yang tidak bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Siapa lagi tuh Pak Ustadz yang merugi Pak Ustadz? Mas Bayu, Ramadan ini kita kenal dengan satu bulan puasa. Ya, betul. Ya pasti sudah merugi orang yang tidak puasa. Sudah pasti. Ya, bukan cuma rugi tapi bangkrut sama sekali, habis sama sekali ya. Karena ada orang punya utang, habis bisnisnya, tapi selain itu dia juga meninggalkan utang. Ini yang disebut asli pailit bangkrut. Kalau saya gagal niaga tapi tidak meninggalkan utang ya tidak terlalu tidak terlalu merepotkan saya dalam hidup. Ya kan? Betul. Tapi kalau saya sudah bangkrut lalu banyak meninggalkan utang, itu yang disebut sangat merugi. Nah inilah dia, sudah tidak puasa, tambah dosanya terus. Nah, siapa lagi yang merugi? Ramadan juga kita kenal dengan bulan penuh ampunan. Maka orang-orang yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan, dia termasuk orang merugi. Gimana Allah mau mengampuni dia tidak pernah datang minta maaf? Gimana dia mau diampuni oleh Allah dia tidak datang kepada tetangganya meminta maaf? Maka supaya tidak merugi tadi ini, maka jalannya adalah jangan berbuat maksiat. Lakukan taubat, cara-caranya istighfar ya. Istighfar paling baik itu menjelang maghrib. Jelang maghrib. Maka saudara di akhir-akhir Ramadan biasakan menjelang Ramadan, menjelang buka puasa, karena jelang buka puasa itu doa mustajab. Minimal baca doa. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al qaridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Itu ulang-ulang. Nah, maka yang merugi golongan merugi di bulan Ramadan ini mereka yang tidak mendapat ampunan. Kenapa dia tidak dapat ampunan? Memang dia tidak datang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian siapa lagi? Mereka yang tidak memperbanyak amal. Bulan Ramadan ini kan kita kenal juga dengan bulan lipat gandakan segala kebaikan. Yang artinya dilipat gandakan itu, tahu kan Mas Bayu lipat ganda? Ya, di double lagi. Lipat ganda misalnya 2 kali lipat, cuma 2 kali. Ini beratus kali lipat. Dilipat-lipat semua. Artinya apa? Ya. Kalau Mas Bayu sedekah 1 rupiah di bulan Ramadan, itu jauh lebih mulia dari 700 ribu di luar Ramadan. Bapak-bapak nih, pernah enggak masukkan celengan selama manusia? Pernah Bapak masukkan duit dalam celengan 700 ribu? Pernah? Pernah. 100 ribu aja saya masih curiga belum pernah. Iya kan? Apalagi 7 lembar uang merah. Wah, enggak mungkin, enggak percaya saya. Iya kan? Nah, tapi Anda tahu enggak? Memasukkan uang 1 rupiah di bulan Ramadan ini lebih mulia daripada 700 ribu. Masya Allah. Maka merugi orang yang tidak berbuat baik sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Kenapa dia bulan lipat ganda? Bonus setinggi-tingginya. Anda dapat THR aja sudah riangnya minta maaf. Oh THR, Mak. THR sudah cair. Sudah cair, tenang aja Mak. Cair. Padahal THR-nya cuma 2 juta. Kenapa ketika Allah gelontorkan pahala sebesar-besarnya tidak dimanfaatkan? Maka merugi. Siapa lagi?
Orang yang merugi di bulan Ramadan ini, mereka yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Mendapat kemuliaan. Dia rugi. Karena Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Beribadah di malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Bapak-bapak yang hadir di sini. Sudah pernah sholat sunnah sendiri 1 jam. Waduh. 4 rakaat 1 jam. 1 jam Pak Ustadz. Pernah. Sholat sunnah. Saya aja enggak pernah. Belum rasanya. Iya kan? Jangankan 4 rakaat, sholat subuh aja. Orang pulang sholat subuh saya tanya. Anak muda enak toh nyaman di masjid sholat subuh. Apa nyaman Ustadz? Ampun Ustadz. Kenapa ampun? Dia bilang itu imam panjang betul bacanya. Surah Yasin dibagi 2. Waduh. Ya kan? Udah menderita. Tapi Anda tahu enggak? Sholat di malam Lailatul Qadar. Kalau didapati itu malam Lailatul Qadar. Anda sholat 1 rakaat. Lebih mulia daripada Anda sholat selama 83 tahun. Masya Allah. Mana pernah ada sholat 83 tahun tidak pernah berhenti-berhenti. 1 jam aja Nah, enggak. maka merugi ketika kita lewati Ramadan. Kita tidak mengejar dan tidak menemukan Lailatul Qadar. Dahsyat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan, bukan orang-orang yang merugi ya Pak Ustadz ya. Jadi kalau misalnya melakukan itu, misalnya ternyata kita tahu bahwa kita merugi nih Pak Ustadz. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Ya, yang pertama setelah kita sadar, pertama itu kita taubat dulu. Taubatnya dengan cara ibadah ritual, ibadah mahda namanya ya, yaitu salat sunat taubat, istighfar, puasa diperbaiki, ya itu lakukan upaya taubat. Yang kedua, kita juga bersyukur. Kok bersyukur Ustadz? Kita bersyukur sebab kita sempat menyadari diri bahwa kita salah. Sebab tidak semua orang diberi hidayah mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya. Ada orang sudah dinasehatin, diberitahu, tidak mempan. Apa dia bilang? Pintar aja itu Ustadz cerita neraka, kayak diajak dari neraka. Kan ada orang seperti itu. Maka kita alhamdulillah dapat dakwah, wah saya nih kena nih. Itu orang yang telah dilembutkan hatinya. Dan bersyukur karena masih punya iman. Orang beriman itu orang yang apabila dia dengar innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan. Orang yang baik imannya itu ketika dia dengar nama Allah bergetar hatinya. Lalu dia didengar ceramah bertambah imannya. Nah, misalnya nih, waduh sudah lewat 15 Ramadan. Ternyata saya termasuk orang merugi menurut penjelasannya Pak Ustadz Dasat tadi ini. Aduh, akhirnya dia sadari. Lalu dia perbaiki dan dia ganti dengan kebaikan. Bersyukur sebab apa? Bisa menyadari. Ada orang tidak sadar-sadar ajal menjemput. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bersyukur. Setelah itu, wa amilus shalihat. Beramal-amal soleh. Amal soleh itu ya perbaiki, ya tambah-tambah kebaikan-kebaikan yang bisa kebaikan itu juga dinikmati oleh orang lain. Misalnya security, ya dia sadar akhirnya siang dia tugas, malam dia jadi security lagi di masjid. Tapi tidak tarawih Ustaz. Boleh Anda tarawih di pintu masjid. Ini namanya keadaan darurat. Jangankan tarawih dekat pintu masjid. Orang sholat dalam keadaan perang aja boleh. Namanya sholat khaf. Ya pegang senjata sambil. Ya, 2 orang dia nih. Nah, yang orang pertama, saf pertama dia pegang senjata. Ya. Nah, orang kedua dia selesaikan dulu 1 rakaat sholatnya. Boleh seperti itu. Bergantian. Nah kalau kita security mau sedekah ke masjid, kita juga masih butuh. Mau beli untuk buka puasa, kita juga masih butuh. Maka apa sedekahnya, amal solehnya? Dia datang ke masjid, mengatur sendal, ya, mengatur anak-anak yang ribut. Dek, jangan ribut. Kalau ribut pisahkan dengan temannya. Jangan malah, jangan ribut. Wah, berurusan sama polisi. Baik, Ustadz, untuk menutup episode kali ini, mohon petuahnya buat kita semua supaya kita tidak termasuk orang yang merugi. Ya, kalau sebuah toko, saya lewat di toko tersebut, saya ingin beli baju. Baju itu saya senang betul. Maka saya mampir.
Begitu saya tanya berapa harganya? 1 juta. Ah, balik kanan. Kenapa? Dompet hanya 200.000 isinya. Nah, saya belok lagi besok, lewat lagi. Oh, ternyata ada diskon besar-besaran. Saya lihat itu baju yang tadinya 1 juta. Ternyata akhirnya sekarang tinggal 50.000. Duit saya ada 200.000. Maka saya termasuk orang merugi dan bodoh kalau saya tidak beli. Momen buka besar-besar diskonnya. Beginilah Ramadan. Allah buka pesta diskon sebesar-besarnya. Lalu kita tidak mendapatkan potongan. Lalu kita tidak dapat ampunan. Kita tidak dapat kemuliaan. Maka termasuk kita orang merugi. Maka di akhir-akhir Ramadan meskipun tinggal beberapa hari lagi, segeralah manfaatkan Ramadan ini untuk meraih kemenangan. Dengan cara mengisi kebaikan-kebaikan dan menyesali dosa dan kesalahan yang kita pernah lakukan. Dan yang paling penting, jangan lagi ulang maksiat dan dosa itu. Lalu selesai Ramadan, jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Seperti tujuan akhir dari puasa, la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih Ustadz Dasat atas petua-petuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua, menambah kedalaman ilmu agama kita, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Akhirul kalam, kami seluruh yang bertugas, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, dan seluruh kru mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah besok kita bertemu kembali tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,